bonding antar teman gitu kan. Kita mahasiswa baru, kalian tahulah betapa deg-degannya menegur teman baru, apalagi teman yang beda kelas atau lintas jurusan ya kan. Jadi kan selesai acara tuh kita ada kejadian mati lampu ya kan. Mati lampu itu kalau nggak salah dari selesai acara sampai jam 1 pagi kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CTMJ, selamat datang kembali di Bincang Kampus edisi keempat bersama gue Salma Radinda dan gue Rizky Listianto. Di sini kita bakal ngobrol santai seputar kehidupan kampus, mulai dari yang ceria hingga penuh makna. Nah, dan di edisi kali ini spesial banget karena ini adalah salah satu momen yang ditunggu sama mahasiswa baru nih. Bener banget. Jadi di Bincang Kampus kali ini kita bakal bahas Road to Inaugurasi 2000. Yap, bener banget. Jadi di Bincang Kampus kali ini kita bakal ngebahas soal inaugurasi, gimana awal cerita kamu tuh dimulai di kampus. Nah, katanya tuh inaugurasi tuh cuma nggak sekedar seremoni ya, tapi jadi titik awal buat kamu tuh kenal sama kehidupan kampus ya. Nah, makanya hari ini kita kedatangan mahasiswi cantik, mahasiswa manajemen angkatan 2022 yang udah mengikuti inaugurasi tahun lalu. Nah, kita sambut Kak Nadira, bisa dikenalkan. Halo, aku Nadira Mardani, mahasiswa semester 6 manajemen angkatan tahun 2022. Terima kasih nih buat Salma sama Rizky udah ngundang aku dan beri aku kesempatan buat hadir dan sharing pengalaman inaugurasi kemarin gitu. Terima kasih juga udah mau datang, pengalamannya sama adik-adik tingkatnya. Gimana kabar ini Kak? Alhamdulillah baik sekali, bisa dilihat. Gimana ujiannya, kuliahnya? Alhamdulillah, walaupun sambil ngurusin mama di rumah sakit tapi lancar. Keren banget ya, meskipun lagi hujan tapi masih bantuin orang tua ya. Ya itu harus. Oke, langsung mulai ya, kita bahas dari hal yang basic dulu nih. Boleh. Kalau menurut kakak sendiri tuh, inaugurasi tuh apa ya Kak? Kalau menurut aku ya, inaugurasi itu kayak gerbang awal tahu kehidupan kampus gitu. Jadi aku tuh awalnya taunya inaugurasi tuh maksudnya kampus itu kayak kegiatan belajar mengajar aja, antara interaksi antara dosen sama mahasiswa, selesai pulang gitu, atau enggak berorganisasi. Ternyata ketika inaugurasi dikenalin semuanya dari yang sampai kehidupan kegiatan belajar mengajar tuh. Jadi menurut aku tuh inaugurasi tuh gerbang awal buat para mahasiswa baru tuh kenal dunia kampus. Dimana aku taunya tuh sebelum ikut inaugurasi atau pas baru-baru lulus SMA, aku taunya tuh kuliah kayak kegiatan belajar mengajar. Boring banget nggak sih kayak waktu SMA gitu, atau enggak paling hiburannya kayak berorganisasi gitu. Ternyata ketika ikut inaugurasi ternyata lebih dari itu. Jadi ketika inaugurasi selain berkenalan, punya teman baru, lintas jurusan, ternyata dikenalin juga tuh dunia kampus, akademik Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta itu gimana. Jadi aku tahu harus bertanya sama siapa ketika inaugurasi. Jadi kayak first impression gitu ya? Iya benar, kayak gue ngerasa di titik kayak ini kehidupan kampus nih gitu, kampus gue kayak gini gitu. Jadi bukan kegiatan pulang pergi masuk kampus ya udah gitu-gitu aja kayak waktu SMA, ternyata lebih dari itu. Jadi kupu-kupu kan? Iya. Kuliah pulang. Benar juga. Tapi apa sih yang dirasain nih? Kan tiba-tiba katanya itu tadi beda banget antara SMA sama kuliah. Nah mungkin lebih di spesifik nih, beda itu di mana gitu? Kalau di SMA, mungkin dari jam belajarnya ya. Kalau di SMA itu kan orang-orang udah pada tahu setengah 7 masuk, keluar jam 3. Organisasinya paling cuma sebentar. Itu posisinya udah capek rata-rata. Jadi kita interaksi, bonding sama temennya tuh lebih kurang. Terus juga kalau di ketika kuliah, berorganisasi tuh lebih dapat kliknya karena jam belajarnya tuh lebih pendek ya, paling betul. Dari pagi sampai zuhur, paling lamanya itu sampai jam 3 sore, paling enggak. Nah, kita berorganisasi tuh
waktunya jadi lebih banyak, terus kita dilatih buat bonding sama temen tuh, di organisasi juga sampai pengambilan keputusan dan lain-lain deh. Pokoknya tahu deh kalian kan. Intinya lebih seru lah ya daripada Iya, waktu lebih seru. SMA. Betul. Terus ngomongin soal seru juga nih. Kan tadi udah di awal udah cerita soal inaugurasi juga. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Inaugurasi itu seseru apa sih? Inaugurasi itu menurut aku bonding antar teman gitu. Kan kita mahasiswa baru, kalian tahulah betapa deg-degannya menegur teman baru, apalagi teman yang beda kelas atau lintas jurusan ya kan, beda banget. Nah, dengan kegiatan-kegiatan di dalam inaugurasi kemarin itu sebenarnya itu buat bonding sih, pendekatan antar teman gitu. Salah satunya yang paling berasa banget itu ada di games sama api unggun. Itu tuh bener-bener bikin bonding antar temennya tuh keren banget. Jadi nggak bikin boring dan bondingnya tuh nggak dipaksain. Gitu. Ada momen-momen lucu itu gak selamat yang terjadi di inaugurasi? Ada banget. Kalau untuk momen serunya tuh ya games kan, bondingnya itu kayak kita diajak kerjasama buat menyelesaikan suatu permainan, ditambah lagi kita harus bersaing sama grup lain gitu kan. Itu kan teman-temannya kan lintas jurusan tuh ya kan, pasti tadinya belum kenal, belum apa itu. Di situ akhirnya karena ada games itu, ada kegiatan itu, kita bukan dipaksa sih, kayak diajak untuk berinteraksi dan gak bikin kita tuh pasif gitu. Terus untuk momen lucunya, jadi ini lucu banget sih. Jadi kan selesai acara tuh kita ada kejadian mati lampu ya kan. Mati lampu itu kalau nggak salah dari selesai acara sampai jam 1 pagi kalau nggak salah. Itu kan kita jadinya punya momen dimana bonding lagi tuh selain di kegiatan-kegiatan itu. Karena kan kita pertama karena kita ngadainnya di puncak, sinyal susah. Itu pertama. Kedua, karena posisi mati lampu, gak bisa ngecas HP tuh Kak. Jadi kayak ngumpul di dalam kamar, ujung-ujungnya kita ngobrol, kita sharing. Nah dari situ tuh ngebentuk pertemanan yang solid sih sampai sekarang. Gimana Kakak, ada pengalaman inaugurasi sebelumnya? Iya, aku juga mengikuti kan inaugurasi. Iya, kebetulan kita berdua juga kan bareng. Kan iya bareng. Ada momen lucunya nggak di kamar masing-masing? Wah, kalau di kamar pasti sama, cerita-cerita juga. Karena pasti rame kan, jadi kita saling tahu cerita yang kita belum tahu atau sharing satu sama lain gitu. Waktu di games juga selesai games kita bercanda-bercanda, lempar-lemparan apa kemarin? Balon, tepung. Iya, balon, terus ada tepung gitu kan. Colek-colek, lari-larian. Kalau laki-laki gimana? Ya itu paling asik tuh yang terakhir tuh waktu games, apalagi waktu kotor-kotoran tuh, itu kan ya bagi laki-laki tuh ya semacam momen nostalgia gitu waktu masih kecil, kebebasan. Apalagi di situ kita dikasih ruang, berarti lapangan yang luas lah, kita boleh lari-lari, boleh kejar-kejaran, boleh main bola juga. Jadi lapangannya tuh ukuran kita gede banget, jadi bebas banget kemarin tuh. Kita mau latihan mana aja. Boleh gitu ya. Asik banget ya bener-bener inaugurasi gitu itu waktu itu. Nah buat teman-teman nih mungkin bisa dijelasin sama kakak nih mengenai manfaat dari inaugurasi. Mungkin gak cuma sekedar ya kita nyari temen buat kuliah selanjutnya gitu. Silakan Bu. Kalau untuk manfaat itu banyak banget ya, kita nambah temen, terus kita nambah tahu gimana tuh dunia perkuliahan, dunia kampus, terus kita tahu tentang akademi kampus itu sendiri. Jadi kita gak bingung nih Kak, kalau misalkan kita punya kendala dalam perkuliahan, kita harus nanya siapa, misalkan kita ada kendala-kendala dalam sistem, kita harus nanya ke siapa gitu. Itu tuh bener-bener pas di inaugurasi dijelasin dan akhirnya paham, jadi ada bagian-bagian kampus dan kita tahu kalau misalkan kita ada kendala di salah satu misalkan sistem, nanyanya ke akademik gitu. Kayak gitu sih. Nah, tadi kan udah dibahas nih seru-seruannya, gamesnya. Selain kita seru-seruan juga, ini inaugurasi ini tuh menjadi ajang buat kita buat menampilkan bakat yang kita punya, skill yang kita punya. Kayak misal waktu itu kita ada tari, iya, terus tapak suci gitu kan. Makanya justru dari hal itu bikin kegiatan itu jadi gak boring. Nah, buat teman-teman misal punya bakat, punya kreativitas yang pengen ditampilkan waktu inaugurasi, jadi jangan malu-malu buat ditampilkannya.
Karena kapan lagi kalau kita untuk punya bakat, nyari medianya kan susah ya. Buat batu loncatan kita ke depan, selama masih ada kesempatan dan kesempatan itu terbuka sangat luas, maka tunjukkanlah bakatmu gitu. Inaugurasi. Bener, jangan nyesel kayak aku. Karena aku disuruh baca puisi nggak mau. Oh iya. Iya, jadi nggak ada kenangannya tuh, nggak nunjukin bakat, padahal sayang banget. Aku tuh pengen banget pas udah selesai inaugurasi, sebenarnya pengen banget sih orang-orang tuh tahu aku bisa bikin tulisan gitu, biar bisa sharing gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti baru mau ikut inaugurasi, jangan sampai nyesel kayak Kak Nadira nih. Jadi tunjukin aja bakatnya, skillnya yang dipunya gitu. Iya, pede aja sama diri sendiri dulu. Coba hal yang baru gitu kan. Kapan lagi? Gitu. Nah, namanya kita baru kenal nih, lintas jurusan, kita tampilin yang baik-baik. Iya. Tuh. Bodo amat sama teman-teman yang lain, kan belum kenal juga. Iya. Siapa tahu dari tampil itu lambat laun deh. Oh, lu yang kemarin tampil di sini ya? Iya, terus ternyata kalau ada yang punya bakat yang sama, jadi kayak gimana sih caranya, tipsnya gitu. Jadi kan ilmu kalian yang udah kalian gali kemarin-kemarin berguna juga buat yang lain. Jadi amal. Dan mungkin juga diem-diem tuh ada yang naksir gitu ya. Oh, Iya, bener. ini jago banget ini. Siapa nih gitu. Iya, Mas Angga. Nah, tadi kita bertiga nih udah bahas, masa inaugurasi cuma suruh-suruhan aja, maksudnya ya yang tadi kalian dengar cuma ada lucu-lucuan aja, kayaknya inaugurasi nggak serius deh gitu kan, nanti masa bercanda doang isinya gitu. Ternyata enggak, guys. Ya, dari pengalaman dari Kak Nadira sendiri mungkin ada inaugurasi tuh pasti ada seriusnya, ada sih Kak, atau kegiatan ada apa gitu. Jadi ada satu kegiatan yang dadakan, mungkin bukan dadakan sih, mungkin udah direncanakan panitia sebelumnya, cuma baru dikasih tahuin hari H. Jadi ada segmen kegiatan namanya debat. Nggak tahu ya ini disebutnya lomba debat atau apa, cuma kita melawan regu lain gitu. Nah ini nih bener-bener ngebangun bonding banget antar teman. Please kalian kalau inaugurasi harus ikut sih. Jadi karena lomba debat ini bener-bener bikin kita jadi mikir, jadi bikin kita sharing sama temen, tuh bener-bener berguna. Dan aku ada tips nih buat kalian yang pengen lomba debat adalah perbanyak kosakata, ya kan? Itu selain pinter public speaking bagus banget, tapi menguasai kosakata itu juga jauh lebih penting gitu. Apalagi kita kuliah, jadi kita harus bisa akademis gitu. Terus cari tahu trik-trik menangani nervous gitu. Apakah biasanya tuh aku kalau buat nangani nervous sebelum naik panggung aku senam muka gitu, senam muka. Gimana tuh senam muka? Cari aja di Google ya, cara senam muka di Google. Iya pokoknya gitu deh. Kita nggak tahu nih senam muka kayak gimana. Ya cari aja di Google banyak gitu. Karena nggak mungkin saya malu ya praktekin di sini gitu. Sama karena kemarin tips paling dadakan karena kemarin lomba debatnya dadakan, itu kan bener-bener dikasih temanya banyak tuh. Nah itu kalian harus bisa banget bagi-bagi tugas. Jadi kemarin ada 3 kelompok di mana ada yang pembicara, ada yang nyari-nyari materi dan segala macam. Nah kalian tuh harus tunjuk siapa pembicaranya, tapi 2 ini harus fokus buat nyari materi. Misalkan kemarin ada 5 tema, jadi semuanya ngupas tapi dimasukin ke pembicaranya, jadi nggak makan waktu banyak. Jadi kayak kita didiktein, diajarin, jadi pembicara nggak baca semua ribet gitu. Setelah kita tadi bicara panjang lebar ya seputar keseruan inaugurasi, mungkin dari Kak Nadira nih mau titip pesan nih buat mahasiswa baru soal inaugurasi besok. Buat teman-teman mahasiswa baru, pasti kan deg-degan tuh ya, punya teman baru, mau negornya gimana, apalagi yang lintas jurusan. BTW aku sama Salma dan Rizky tuh lintas jurusan, jadi jangan pasif, kita tuh interaktif, ya kan. Manfaatin momen kegiatan di sana buat bonding kamu sama teman-teman kamu, terutama teman-teman yang lintas jurusan. Nah itu bakal menciptakan pertemanan yang solid. Kedua,
buat kalian yang mahasiswa baru pasti kan agak deg-degan nih buat kenalan sama temen baru, apalagi teman-teman lintas jurusan. BTW aku sama Salma dan Rizky tuh lintas jurusan nih, aku manajemen, dia berdua akuntansi. Nah, itu kalian tuh usahain manfaatin kegiatan di sana buat bonding sama teman-teman kamu, dan insya Allah itu bakal bikin pertemanan yang solid ke depannya gitu. Jadi kayak minta tolong segala macam, kamu nggak bingung lagi. Terus nikmatin momen selama inaugurasi, walaupun pasti ada boring-boringnya, itu pasti kan namanya acara. Paling yang di pembukaannya aja gitu. Assalamualaikum gitu doang. Nah, nanti kesananya itu bakal ada tampilan, kegiatan, games, api unggun apalagi itu seru banget. Jadi manfaatin buat bonding. Sama yang terakhir, walaupun kalian mahasiswa baru, kalian tuh juga selain interaktif ya, kalian tuh juga harus terbuka sama hal baru. Kayak tadi kan pasti ada momen-momen dimana kita tuh berkesempatan buat bonding sama temen gitu. Pasti ada waktunya tuh, kayak waktu-waktu nggak terduga kayak kemarin. Nah, yang terakhir, kalian tuh sebagai mahasiswa baru selain interaktif tuh kalian usahain terbuka sama hal baru. Pasti nanti ada waktu yang nggak terduga, kayak aku kemarin, kayak contohnya pas mati lampu, pasti ada waktu-waktu bonding sama teman kalian gitu. Jadi nikmatin momen di sana, jangan pasif, bener-bener manfaatin kegiatan di sana buat jalin pertemanan yang kuat gitu. Itu bakal bisa jadi kenangan terbaik. Jadi kalau misalkan kalian bisa manfaatin momen itu, kayaknya inaugurasi bukan suatu hal yang boring sih. Pasti bakal seru banget dan gak bakal bisa dilupain. Dan mungkin nih pasti adik-adik tingkat kita pasti bakal nanya sih, apa sih yang perlu dipersiapin buat inaugurasi gitu? Mental kah? Atau yang lain? Kayaknya sih itu tugas panitia ya. Paling apa sih yang disuruh bawa? Alat mandi gitu ya, karena kita nginep kemarin. Tapi ada satu nih Kak, khususnya buat kaum hawa. Jangan lupa bawa make up, gitu. Jangan lupa bawa make up, karena di sana pasti bakal foto-foto. Jadi usahain kalian cantik. Selain bikin kenangan yang bagus, kalian juga harus bikin momen itu cantik. Muka kalian cantik, gitu. Jadi kalau ngelihat foto kenangan tuh, cantik nih, gak nyesel, gitu. Gimana kemarin foto-fotonya bagus? Bagus dong. Berarti bawa make up? Bawa dong. Bawa. Itu khusus cewek. Iya, khusus cewek. Kalau cowok? Kalau cowok nggak tahu ya apa nih. Kira-kira kita tanya nih sama Mas Rizky Kalau apa? cowok mah yang penting pakai sabun muka aja. Oh, iya. Udah cukup, sama air wudhu doang. Wah, jadi tips kinclong ala anak laki, sabun muka dan air wudhu. Iya, Sering-sering nggak wudhu perlu ya? ribet-ribet. Ya. Oh, Baju pun cuma cukup dua aja gitu. aduh. Simpel itu ya. Iya, 2 baju buat 4 hari gitu. Oke, berarti anak laki-laki tips gantengnya tuh cuma air wudhu, nggak seribet perempuan ya ternyata. Oh, itu aja sih. Makeup jangan lupa dibawa biar cantik gitu. Yang cewek jangan lupa bawa makeup ya. Iya. Wah, harus cetar, fotonya harus cetar. Oke, terima kasih banyak buat Kak Anandida ya udah Ya, sama-sama. sharing soal seputar inaugurasi. Aku terima kasih juga nih udah dikasih kepercayaan buat sharing pengalaman inaugurasi kemarin. Pokoknya harus ikut ya mahasiswa baru, nikmatin momen di sana. Karena seru juga kan Kak. Betul. Apa lagi gitu. Iya, pokoknya buat mahasiswa baru tuh siapin aja yang sekiranya bisa disiapin buat inaugurasi. Nah, untuk tanggalnya itu kalian stay tune aja di media sosial UTM Jakarta. Nah, terima kasih juga buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media UTM Jakarta. Jangan lupa di follow, di like, share, komen untuk nggak ketinggalan semua info terbarunya nih dari UTM Jakarta. Dan jangan sampai ketemu di Bicara Ujian selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.